Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan untuk siswa kelas 7. Yang akan kita pelajari adalah perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama dan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Apa sih yang perlu kita ketahui? Kita akan mengetahui tentang pengertian perbandingan, cara menyatakan perbandingan, dan syarat membandingkan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Sementara cara menyatakan perbandingan ada 3. Yang pertama dengan menggunakan pecahan, misalkan 2/3. Kemudian yang kedua dengan tanda titik 2, misalkan 2.23 dibaca 2 berbanding 3. Dan yang ketiga dengan menggunakan kata dari, misalkan 2 dari 3. Bagaimana syarat membandingkan? Syarat membandingkan yang pertama adalah besaran yang dibandingkan sama dan satuan sama atau dibuat sama. Yang kedua, nyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Apa yang harus kita ingat kembali? Ingat ya, bagaimana cara menyederhanakan bilangan pecahan. Cara menyederhanakan bilangan pecahan, yang pertama, bagi pembilang dan penyebut dengan FEB dari pembilang dan penyebutnya. Kemudian yang kedua, lakukan pembagian secara bertahap sampai tidak bisa dibagi lagi. Coba kita lihat contohnya, sederhanakan pecahan 16/24. Cara yang pertama, bagi kedua bilangan, pembilang dan penyebut dengan FEB dari 16 dan 24, yaitu 8. Kenapa 8? Karena 8 bisa membagi 16 dan 8 juga bisa membagi 24. 16 dibagi 8 sama dengan 2, dan 24 dibagi 8 sama dengan 3. Maka 16/24 dapat disederhanakan menjadi 2/3. Cara yang kedua, bagi bertahap. 16 kita bagi dengan 2, 24 kita bagi dengan 2, hasilnya 8/12. Kemudian kita bagi kembali 8/12 dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kita bagi lagi, 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. 2 dan 3 sudah tidak bisa dibagi lagi, maka 2/3 adalah bentuk sederhana dari pecahan 16/24. Mudah bukan? Mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan perbandingan dua besaran yang sama. Amati situasi ini. Data hasil wawancara 150 siswa SMP Sukamaju tentang cara mereka memperoleh dan membaca berita. Ternyata 50 siswa lebih menyukai membaca melalui media cetak. Dan 100 siswa lebih menyukai membaca melalui media online. Dari informasi ini, kita dapat membandingkan pilihan siswa SMP Sukamaju dalam membaca berita, yaitu perbandingan atau rasio banyak siswa yang memilih membaca media online terhadap jumlah seluruh siswa adalah 100/150. Adalah jumlah siswa yang membaca melalui media online, 150 adalah jumlah seluruh siswa. Kita sederhanakan 100/150 menjadi pecahan yang lebih sederhana 2/3 atau dinyatakan dalam bentuk 2 berbanding 3. Selanjutnya, perbandingan atau rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak ditunjukkan dengan 100/50. 100 adalah jumlah siswa yang memilih media online dan 50 adalah jumlah siswa yang memilih media cetak. Kita sederhanakan menjadi 2/1.
atau dibaca 2:1. Sekarang kita akan lihat perbandingan atau rasio banyak siswa yang memilih membaca media online terhadap jumlah seluruh siswa. Kita lihat jumlah siswa yang membaca media online adalah 100, sementara jumlah siswa seluruhnya adalah 150. Disederhanakan sehingga diperoleh bentuk sederhananya adalah 2/3 atau 2:3. Rasio 2/3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 orang siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca melalui media online. Kita lihat lagi ya perbandingan berikutnya, yaitu perbandingan banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak. Ditunjukkan dengan yang media online 100 orang, media cetak 50 orang. 100/50 sama dengan 2/1 atau 2:1. Rasio 2/1 menyatakan bahwa untuk setiap 2 siswa yang memilih media online, terdapat 1 siswa yang memilih media cetak untuk membaca berita. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan perbandingan 2 besaran dengan satuan yang berbeda? Agung bersepeda di lintasan yang berbeda, terkadang melintasi jalan yang naik, mendatar, atau turun. Agung berhenti sebanyak 3 kali untuk mencatat jarak dan waktu yang berhasil ditempuhnya. Pada lintasan manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Yuk kita lihat. Kita tahu bahwa kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Kita akan bandingkan jarak dan waktu dalam 3 kali pemberhentian Agung. Yang pertama, pemberhentian ke-1, Agung berjalan sejauh 8 km dalam waktu 20 menit. Artinya, kecepatan Agung pada pemberhentian pertama adalah 8/20. 8/20 kita sederhanakan menjadi 4/10 km per menit. 4 dibagi 10 sama dengan 0,4 km per menit. Jadi kecepatan Agung di pemberhentian pertama adalah 0,4 km per menit. Agung melanjutkan perjalanan ke pemberhentian yang kedua. Ternyata Agung telah menempuh jarak sejauh 12 km dalam waktu 24 menit. Artinya, kecepatan Agung pada saat di pemberhentian kedua adalah 12/24, sama dengan 1/2 km per menit, atau 0,5 km per menit. Di pemberhentian ketiga, Agung melihat bahwa jarak yang ditempuhnya adalah 24 km dalam waktu 40 menit. Maka kecepatan yang digunakan Agung adalah 24/40 sama dengan 8/10 km per menit atau 0,8 km per menit. Sekarang bandingkan mana yang tercepat, 0,4, 0,5 atau 0,8. Ya benar, Agung mengendarai sepeda yang tercepat di lintasan ke-3. Nah, jika kalian sudah paham dengan apa yang dimaksud dengan perbandingan dari 2 besaran yang sejenis dan 2 besaran yang tidak sejenis, yuk kita coba untuk berpikir kritis. Lihat situasi 1. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di suatu kelas adalah 5/7. Banu menyatakan bahwa hanya ada 5 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan di kelas tersebut. Betul tidak pendapat Banu? Sementara untuk situasi 2, terdapat data tentang nama kabupaten, jumlah penduduk, beserta luas wilayahnya. Kalian bisa baca di sini Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo.
Rina mengatakan bahwa kabupaten dengan kepadatan penduduk per kilometer persegi terkecil atau terendah adalah Kabupaten Situbondo karena jumlah penduduknya paling sedikit. Betulkah pendapat Rina? Yuk kita analisis situasi 1. Perbandingan jumlah siswa di kelas tersebut adalah laki-laki berbanding perempuan sama dengan 5 berbanding 7. Sama dengan 10 berbanding 14. Sama dengan 15 berbanding 21 atau 20 berbanding 28 dan seterusnya. Di mana setiap perbandingan-perbandingan ini bentuk sederhananya adalah 5 berbanding 7. Maka, betulkah pendapat Banu bahwa di kelas tersebut hanya ada 5 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan? Pendapat Banu bisa saja benar dan bisa saja salah. Nah, sekarang kita analisis situasi yang kedua. Apakah pendapat Rina benar bahwa Kabupaten Situbondo memiliki kepadatan penduduk terkecil dengan alasan jumlah penduduknya paling sedikit? Kita lihat ya, bahwa kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dibagi luas dari wilayahnya. Jumlah penduduk Banyuwangi adalah 1.575.086. Kita bagi dengan luas wilayahnya 5.783, diperoleh kepadatan penduduknya adalah 273 orang per kilometer persegi. Dengan cara yang sama, untuk Kabupaten Bondowoso, Jember, dan Situbondo diperoleh angka-angka berikut. Jadi, kesimpulannya, jawaban Rina adalah salah. Ternyata, kepadatan penduduk yang terkecil terletak di Kabupaten Banyuwangi dengan 273 orang per kilometer persegi. Sementara Kabupaten Situbondo memiliki kepadatan penduduk 392 orang per kilometer persegi. Nah, jika kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan perbandingan, sekarang waktunya untuk kalian berlatih. Bukalah buku paketmu, kemudian kerjakan latihan-latihan yang ada di buku paket untuk mengetahui sejauh mana keterampilan dan pemahaman kalian terhadap materi perbandingan. Sampai di sini dulu jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.